Saya mulai ya, Bu. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reulina Israferli. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Sinta Dina Nuria, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Nabila Ahmadini, yang keempat Siti Nurhidayah. Untuk biografi akan dibacakan oleh Nabila Ahmadini. Biografi Madeleine Leininger atau lebih dikenal dengan Leininger lahir pada tanggal 13 Juli 1925 di Sutton, Nebraska. Leininger memiliki 4 saudara laki-laki dan 1 orang perempuan. Leininger adalah pendiri dan pelopor keperawatan transkultural dan teori perawatan manusia. Leininger memulai karir perawatan profesional setelah lulus pendidikan dasar keperawatan dari St. Anthony School of Nursing di Denver, Colorado tahun 1948. Madeleine Leininger memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Leininger mulai menjunjung pendidikan tahun 1945 hingga 1991. Setelah lulus, dia bekerja sebagai instruktur, staf keperawatan, dan kepala perawat di unit medikal bedah, serta sebagai direktur unit psikiatri di Rumah Sakit St. Joseph, Omaha, Nebraska. Pada saat bersamaan, dia mendalami ilmu keperawatan, administrasi keperawatan, Bu, barusan ada kendala sinyal. Silakan. Bisa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta. Mohon maaf sebelumnya. Bu Sari bantu share screen, silakan dilanjutkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta. Nggak ada anaknya kayaknya. Baiklah, kalau begitu saya yang membaca. Pada tahun 1954, Leininger memperoleh gelar Master Keperawatan Psikiatri dari Universitas Katolik, Washington, D.C. Kemudian Leininger melanjutkan bekerja di Sekolah Kesehatan Universitas Cincinnati, Ohio. Saat bekerja,
Leininger pun menjadi master klinik, spesialis keperawatan psikiatri anak yang pertama di dunia. Leininger menulis salah satu dasar keperawatan yang berjudul Basic Psychiatry Concept in Nursing, yang dipublikasi pada tahun 1960 dalam 11 bahasa dan digunakan di seluruh dunia. Leininger menerbitkan buku pada tahun 1970 yang berjudul Nursing and Anthropology, Toward to Blend, dan menerbitkan buku kedua pada tahun 1978 yang berjudul Transcultural Nursing, Konsep, Teori, and Practice. Leininger telah menulis atau menyunting 27 buku dan mendirikan Journal of Transcultural Perawatan untuk mendukung penelitian transkultural keperawatan society, yang ia mulai tahun 1974. Leininger mengadakan kursus pertama pada tahun 1966 tentang transkultural nursing di Universitas Colorado, di mana Leininger-lah yang menjadi profesor nursing dan antropologi, serta direktur program sarjana keperawatan di USA. Teori atau model keperawatan. Teori Leininger dikembangkan dari antropologi dan keperawatan, namun diformulasikan menjadi keperawatan transkultural dengan perspektif asuhan pada manusia. Leininger mengembangkan metode penelitian etonon nursing dan menegaskan pentingnya mempelajari seseorang dari pengetahuan dan pengalaman lokal mereka, kemudian menghadapkan mereka dengan perilaku dan kepercayaan yang ada di luar diri mereka. Sunrise Model dikembangkan untuk memberikan gambaran konseptual yang holistik dan komprehensif dari faktor-faktor utama yang berperan penting dalam teori keragaman asuhan budaya dan kebersamaan asuhan budaya. Parker 2001. Dalam model Sunrise-nya menampilkan visualisasi hubungan antara berbagai konsep yang signifikan, ide pelayanan, dan keperawatan, memberikan asuhan merupakan jantung dari keperawatan dan merupakan karakteristik dasar dari keperawatan. Terdapat 7 komponen yang ada pada Sunrise Model dan dapat menjadikan inspirasi dalam penelitian khususnya yang berkaitan dengan asuhan transkultural, yaitu selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Jika tidak ada, akan dilanjutkan oleh Sinta Dina. Jika tidak ada, mohon izin, Sinta masih kendala sinyal. Oh iya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Nabila. Dimensi struktur budaya dan sosial. Yang pertama, faktor teknologi, yang kedua faktor agama dan filosofi, yang ketiga faktor hubungan dan sosial, yang keempat jalan hidup dan nilai budaya, yang kelima faktor politik dan hukum, yang keenam faktor ekonomi, dan yang ketujuh faktor pendidikan. Aplikasi dalam pelayanan keperawatan. Menjelaskan aplikasi model atau teori keperawatannya dalam praktik pelayanan keperawatan pada klien atau masyarakat menurut Leininger. A. The goal of culture, care, preservation, or maintenance. Agama dapat digunakan sebagai mekanisme yang memperkuat dalam merawat pasien, membantu pasien untuk menghilangkan perseptif negatif yang mengatakan bahwa dosa di masa lalu mempengaruhi keadaan sakitnya dan mendapatkan pertolongan dari hasil berkonsultasi kepada dukun yang memindahkan beberapa kutukan kepadanya. B. Culture, care, accommodation, or negotiation. Perawat merencanakan koordinasi dengan RT setempat untuk memperbaiki lingkungan yang tidak sehat, sedangkan perawat lain yang merawat pasien akan mengidentifikasi dan menetapkan obat-obatan untuk menentukan apakah sesuai dengan metode yang digunakan pada pasien.
C. Culture repatterning or restructuring. Kepedulian keluarga perlu untuk dipertimbangkan, memberikan penyuluhan pada keluarga tentang betapa pentingnya dorongan atau motivasi keluarga dalam proses penyembuhan pasien. Perawat juga akan membantu pasien dalam menghentikan dalam kebiasaan merokok, penyuluhan tentang pengaruh rokok terhadap dan anjuran para perokok untuk merokok di luar ruangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah dari Leininger tentang teori sunrise model. Jadi beliau adalah yang mencetuskan teori keperawatan transkultural. Ya, mungkin kalian juga mempelajari di semester awal ini bahwa memang dalam segi keperawatan bukan hanya fisik, tetapi juga kultural dan sosial struktur dimension itu mempengaruhi dari segi ekonomi, agama, kemudian pendidikan. Jadi kalau kita lihat, misal kita melakukan penyuluhan kesehatan, kalau pada masyarakat yang mungkin dengan pendidikan yang lebih tinggi akan mudah dipahami daripada yang mungkin pendidikannya yang lebih rendah. Seperti itu ya. Jadi Leininger dengan sunrise model. Silakan dilanjutkan kelompok 7. Apa sudah bergabung perwakilannya? Untuk konsep teori dari Manjuri Garden. Belum ada perwakilannya? Atau kelompok 8, Imagine King?